Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Suprihatin dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo bersama teman saya Devi Windasari. akan mempraktekkan kucing. Di sini saya berperan sebagai coach dan Bu Devi sebagai coach. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Ibu Triani. Kita akan mulai sesi percakapan 1, di mana saya sebagai coach untuk kucinya adalah Ibu Triani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Devi, hanya lagi galau. Ini ada masalah sedikit. Gimana dengan kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Semoga kita terhindar dari segala masalah dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bu Devi, apa sekarang Bu Devi punya waktu untuk ngobrol sedikit saja? Oh, kebetulan saya lagi ada jam kosong, Bu. Boleh kita ngobrol di mana ini, Bu Tri? Silakan terserah Bu Devi, di gazebo juga nggak apa-apa. Oke, kita cari tempat yang nyaman ya untuk ngobrol dulu. Iya, mari Bu. Ya. Bu Tri, tadi sepertinya mau bercerita tentang masalah Bu Tri. Kalau boleh tahu, apa masalah Bu Tri? Iya Bu Devi. Begini Bu Devi, di kelas saya ada siswa yang bernama Anissa. Anissa ini sering tidak masuk sekolah. Kemudian tidak mau mengerjakan tugas, bahkan Anissa itu pengen keluar dari sekolah. Padahal ini semester 1 sudah akan berakhir Bu Devi. Oh, Anissa ya. Iya, saya juga mengajar di kelasnya. Iya, memang akhir-akhir ini dia sering tidak masuk sekolah. Iya, sebentar lagi kan beberapa minggu lagi kita akan memulai untuk melakukan sumatif akhir semester seperti itu. Apakah Butri sudah bertanya kenapa Anissa tidak masuk sekolah dan tidak mau mengerjakan tugas? Pastinya sudah Bu Devi, bahkan saya sudah menelusuri mencari informasi sampai BK. Ternyata kata guru-guru BK, Anissa memang sering tidak masuk sekolah. Dia tidak sakit, tetapi dia malas, tidak mau ke sekolah. Bahkan pekerjaan di rumah pun dia tidak akan mau mengerjakannya. Waduh, berarti Anissa ini kurang termotivasi ya Bu untuk bersekolah seperti itu ya. Iya. Wah, ini kita harus mencari ya akar permasalahannya. Hal yang sudah Ibu lakukan sudah benar dengan berkonsultasi dengan guru BK seperti itu. Kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan untuk Anissa ke depannya, Bu? Ya, pastinya saya ingin Anissa menjadi anak yang baik, anak yang terbaik. Saya ingin Anissa tetap masuk sekolah, mau mengerjakan PR, dan tidak berhenti sekolah, Bu Devi. Wah, seperti itu ya harapannya supaya Anissa itu bisa mengejar ketinggalannya, dia bisa Iya, bersekolah lagi. Wah, bagus sekali itu. Kira-kira apakah harapan Butri itu bisa tercapai dengan kondisi yang terjadi pada Anissa sekarang ini? ya, insya Allah akan tercapai. Kalau ada kerjasama antara guru dengan orang tua, saya ingin Anissa tetap sekolah dan mau mengerjakan PR-PR-nya. Saya hanya ingin orang tuanya tetap mendukung dan mendorong agar Anissa tetap termotivasi. Wah, betul sekali Butri. Kita memang tidak bisa mengandalkan hanya wali kelas saja, perlu kerjasama dari orang tua juga agar Anissa ini termotivasi untuk bersekolah. Kemudian, apa saja langkah yang akan Ibu Tri lakukan terhadap kondisi Anissa ini? Nah, ini dia Bu Devi. Makanya saya mengajak Bu Devi untuk ngobrol bareng di acara ini, di waktu ini Bu Devi.
Oh begitu ya Bu, ya kita nanti supaya nanti tujuannya supaya kita dapat solusi bersama ya, apa saja yang bisa dilakukan agar Anissa ini termotivasi untuk bersekolah. Tadi Putri juga sudah melakukan langkah yang baik dengan bertanya, konsultasi dengan BK, kemudian mencatat ya tugas-tugas apa yang belum dikerjakan juga, seperti itu. Kemudian setelah Ibu mencari informasi tentang Anissa ini, karena ternyata Ibu sudah punya daftarnya ya, tugas apa saja dan Iya, pengerjaannya, begitu ya Bu ya. iya Eh, betul. Alpanya kan sudah lumayan banyak, ketertinggalannya juga sudah banyak. Langkah selanjutnya yang akan Ibu Tri lakukan untuk Anissa apa, Bu? Nah, nah gini Bu Devi, langkah yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah lumayan banyak. Antara lain, saya sudah melakukan home visit ke rumahnya Anissa. Saya hanya ingin adanya kerjasama dan perhatian orang tua terhadap anaknya Anissa. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, saya sudah meminta teman dekatnya untuk selalu memotivasi Anissa agar tetap bersemangat untuk ke sekolah. Wah, sudah bagus sekali langkah yang Ibu Tri lakukan. Ibu Tri berarti sudah melaksanakan home visit ya. Kemudian dari kedua itu tadi, di kedua hal yang dilakukan oleh Ibu Tri tadi, yang paling efektif yang mana? Apakah home visit, lalu berbincang dengan orang tuanya, atau semangat dari teman-teman Anissa agar Anissa tetap bersekolah seperti itu, Ibu? Ya, kalau langkah-langkahnya sebenarnya tidak bisa dipilih, semuanya sudah bagus. Mungkin langkah yang selanjutnya yaitu saya harus menjemput Anissa, harus menjemput pas mau berangkat sekolah. Itu semua untuk memotivasi Anissa untuk tetap ke sekolah dan meminta dorongan perhatian dari orang tua Anissa untuk menyemangati Anissa biar semangat sekolah lagi. Oh begitu ya Putri, sudah bagus sekali Putri sampai mau menjemput Anissa agar Anissa ini mau berangkat atau kembali ke sekolah. Apakah Ibu Tri apa yang Ibu Tri lakukan kemarin itu pada saat home visit? Bagaimana orang tuanya? Apakah orang tua dari Anissa ini mau diajak bekerja sama menyemangati putrinya tersebut atau ada kendala selama Ibu Tri home visit kemarin di rumah Anissa? Ya, alhamdulillah Bu Devi, selama saya visit bersama dengan guru BK, ada sinyal bagus dari orang tua Anissa. Orang tuanya Anissa berjanji akan lebih memperhatikan Anissa dan menyemangati Anissa untuk tetap belajar dan semangat ke sekolah Bu Devi. Oh, bagus sekali Putri. Berarti kan dari orang tuanya Anissa ini juga sudah masih ada semangat agar putrinya ini bersekolah. Iya. Oh, bagaimana dengan Anissa? Sampai sekarang apa Anissa sudah bercerita yang menjadi kendalanya hingga dia tidak mau bersekolah itu apa? Ya, waktu saya home visit ke rumahnya Bu Anissa, maaf, waktu saya home visit ke rumahnya Anissa, ternyata Anissa memang lebih suka di rumah karena di rumahnya itu banyak sekali permainannya. Dia untuk semangat ke sekolah memang masih sangat kurang. Tapi saya akan berusaha untuk memotivasinya biar Anissa tetap sekolah dan suka dengan sekolahan. Gitu Putri ya. Jadi Anissa ini sepertinya lebih mungkin lebih senang bermain dan menganggap tugas-tugas itu sepertinya beban. Atau karena dia sudah lama tidak masuk sekolah sehingga tugas-tugasnya menumpuk. Seperti itu. Berarti motivasi dari orang tua sudah, dari guru sudah, dan dari teman-temannya juga sudah. Kemudian tadi Ibu sudah melakukan hal tersebut, bahkan mau menjemput Anissa. Eh, Kira-kira mulai kapan itu akan dilaksanakan, Bu? Nah, saya sudah mempunyai rencana Bu Devi. Minggu pertama saya akan home visit lagi ke rumah orang tuanya, ke rumah Anissa. Saya akan minta orang tua Anissa untuk lebih peduli sama Anissa, memperhatikan Anissa, memperhatikan cara belajarnya Anissa dan keperluan-keperluannya Anissa. Kemudian pada minggu yang kedua, saya akan datang lagi ke rumah Anissa untuk mengetahui lebih dekat
keadaan Anissa yang sesungguhnya. Mungkin Anissa kesulitan dalam hal belajarnya Bu Devi. Kemudian yang ketiga yaitu minggu selanjutnya atau minggu yang ketiga, saya akan berusaha untuk meminta Anissa untuk tetap ke sekolah karena sekolah itu sangat-sangat penting untuk masa depannya. Saya nggak ingin Anissa nanti menyesal di kemudian hari. Wah, luar biasa. Ini rencana yang telah Ibu rencanakan dan Ibu lakukan ini sangat detail sekali. Jadi tetap akan berkomunikasi dengan orang tua Anissa selama masa penyesuaian lagi karena memang Anissa ini ketertinggalannya juga cukup banyak. Iya. Kemudian pendekatan pelajaran apa? Berarti kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan rekan sejawat lain untuk dalam hal pendekatan mata pelajaran yang Anissa kurang mengerti? Ya pastinya Ibu, selain saya sebagai wali kelasnya, pasti saya akan lebih mengetahui tentang karakteristik Anissa tersebut. Saya juga akan bekerja sama dengan guru BK, guru mata pelajaran yang sekiranya bagi Anissa sangat kurang diminati, sangat kurang untuk disemangati untuk belajar. Saya akan selalu membantunya. Mungkin saya akan ngelesin Anissa, Ibu. Wah, Bu Tri ini sungguh wali kelas yang sangat perhatian ya untuk Anissa. Jadi apapun dilakukan supaya memang Anissa ini kembali mau belajar dan bersekolah. Tadi juga sudah ada motivasi dengan teman-temannya seperti itu. Iya. Selain BK, guru mapel, dan orang tua yang dia bekerja sama, ini juga sudah karena memang Anissa ini tidak mungkin hanya wali kelasnya saja, pastinya butuh dukungan semua Iya. pihak ya. Eh, jadi rencana-rencana Bu Tri tadi itu sudah cukup detail dan juga waktunya ini kan juga tinggal sekitar 2-3 minggu lagi menuju untuk ulangan semester ya Ibu. Kemudian untuk Anissa sendiri, Ibu tadi kan bilang Anissa kan lebih senang bermain gitu. Apa yang Ibu rencanakan untuk mengalihkan sebenarnya agar sepertinya Anissa itu tidak kecanduan bermain dan paham bahwa dia sebagai pelajar itu harus membagi waktunya. Iya benar Ibu Devi, mungkin pembelajaran juga perlu bermain. Biasanya kalau saya mengajar mata pelajaran IPS, saya bukan hanya memberikan materi, tetapi ada permainan dan bernyanyi. Anak-anak pasti sangat senang dengan pelajaran IPS, karena semuanya ada serba main, serba nyanyi. Itu berhubungan dengan dunia siswa. Mungkin Wah, itu Bu Devi. luar biasa sekali. Berarti ada pendidikan sosial emosional di situ juga ya. Jadi mungkin karena Anissa sudah sering tidak masuk, jadi dia tuh ketinggalan kemarin-kemarin itu Bu. Padahal Bu Tri juga sudah melakukan di pembelajaran banyak variasi juga seperti itu. Rencana juga sudah Ibu buat, kita tinggal tunggu ke depannya perubahan yang terjadi pada Anissa ya Bu. Kemudian pada hari ini setelah kita mengobrol ini Bu, bagaimana sih perasaan dari Ibu Tri nih? Nah, Ibu Devi, sekarang perasaan saya itu sudah baik Bu Devi. Saya sudah nggak gundah lagi, saya sudah nggak galau lagi karena sudah ada pencerahan dari Bu Devi. Saya akan tetap melakukan home visit dan mau melakukan kerjasama dengan orang tua karena Anissa adalah generasi bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan diperjuangkan Bu Devi. Wah, luar biasa sekali. Memang Bu Tri ini wali kelas ya, hebat. Bukan karena saya, itu tadi Bu Tri yang menemukan solusi terhadap permasalahannya. Saya tadi cuma membantu. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan untuk Anissa. Dan kemudian hal apa yang bermanfaat yang bisa Ibu petik setelah percakapan dengan saya di siang ini, Bu? Ya, Bu Devi, selain saya bisa mengatasi masalah, saya tidak galau lagi. Saya lebih bersemangat untuk tetap memotivasi Anissa. Anissa bagaimanapun Anissa akan tetap saya perjuangkan untuk belajar lebih maksimal.
Dan Wah. itu dibutuhkan oleh ketekunan dari orang tuanya juga untuk menyemangati Anissa, Bu Devi. Wah, luar biasa sekali Bu Tri, saya juga ikut senang dan ikut lega ternyata Bu Tri siang ini sudah berhasil untuk menemukan rencana dan solusi ke depannya untuk Anissa ini supaya termotivasi untuk kembali lagi ke sekolah seperti itu. Bu Tri juga luar biasa sekali. Ternyata sudah jangan galau Bu, jangan galau-galau lagi. Kita itu harus terus semangat seperti itu. Saya berharap semua rencananya nanti yang sudah Ibu utarakan tadi ke depannya bisa berjalan lancar dan sukses. Nanti kita mau omongan lagi ya Bu, gimana hasilnya tentang Anissa ini lagi. Saya juga penasaran terhadap Anissa ini. Terima kasih Bu Devi atas waktu dan pencerahannya serta dukungannya kepada saya. Alhamdulillah, saya lebih semangat Bu Devi. Iya, sama-sama Bu Tri. Terima kasih juga. Ini sepertinya saya sudah mau masuk lagi untuk ke kelas. Nanti kita ketemu lagi ya Bu di sesi berikutnya. Kita bicara lagi perkembangannya dari Anissa ini. Baik, Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Devi. Baik, sekarang terakhir Bu Devi nggih, monggo. Silakan. Nggih. Ya, terima kasih Bunda. Jadi refleksi dari saya, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah ada kemitraan, suasana akrab dan menyenangkan. Percakapan coach dan coachee sudah lebih lancar dan ekspresif, serta tidak terburu-buru. Alur Tirta juga sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya, yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan dalam bertanya, susunan kalimat dari pertanyaan supaya lebih sederhana dan fokus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama, menyediakan waktu untuk menciptakan suasana yang nyaman, kemudian fokus pada kunci, mendengarkan dengan rasa, membuat catatan kecil untuk identifikasi permasalahan. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berlatih coaching dengan rekan sejawat dan murid, mengikuti beberapa webinar tentang coaching untuk menambah pengetahuan dan pemahaman saya. Kemudian tuliskan umpan balik dari kunci Anda. Yang jelas merasa Bu Tri merasa lega dan tidak galau karena bisa sharing permasalahan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian coach membantu dalam proses menemukan solusi berdasarkan identifikasi masalah dan potensi yang ada pada kunci. Itu dari saya, terima kasih. Luar biasa Bu Devi. Reactionnya biar meletus. 1, 2, 3 untuk kita semuanya. Reaction untuk kita semua yang hebat. Oke.